Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Para Penghuni Desa Mati. Untuk teman-teman yang belum menyimak cerita sebelumnya yang berjudul Ibuku Penyembah Iblis, kami sarankan agar teman-teman mendengarkan cerita tersebut terlebih dahulu, karena cerita akan sedikit mengulas apa yang terjadi di desa di mana di cerita sebelumnya keluarga Paraman diusir. Setelah semalam berlalu pasca diusirnya keluarga Paraman dari desa. Pagi itu, desa yang dipimpin Kades Samsudin mengalami kegemparan yang dahsyat. Bagaimana tidak, setidaknya 10 keluarga tewas dalam keadaan mengerikan. Mereka tewas dengan seluruh tubuh dipenuhi luka-luka yang sangat parah, persis seperti yang terjadi pada Indira di cerita sebelumnya. 10 keluarga tersebut setidaknya salah satu atau dua anggotanya adalah yang paling gencar mengusir keluarga Paraman, bahkan menjadi orator utama. Karena kejadian luar biasa tersebut, Pak Samsudin mengadakan rapat mendadak dengan seluruh perangkat desa serta perwakilan warga yang sebelumnya turut serta melabrak keluarga Paraman. Di dalam ruang rapat di balai desa, Pak Samsudin memulai rapatnya sembari sesekali merasakan badannya seperti sedang diguncang-guncangkan kekuatan gaib. Bapak-bapak dan ibu-ibu perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa Karyawetan, sehubungan dengan kejadian misterius yang menimpa tetangga, saudara, teman kita di desa ini, saya umumkan desa dalam status waspada. Kejadian ini sangat tiba-tiba, sehingga membuat kita semua terkejut dan sangat merasa terpukul. 10 keluarga meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fakta tersebut tidak serta-merta membuat kita berasumsi bahwa kejadian serupa tidak akan terulang, tuturnya. Interupsi Pak Kades, kalau saya diperbolehkan berpendapat, maka saya berpendapat bahwa keluarga Paraman lah yang menjadi biang di balik malapetaka ini. Apalagi sebelum mereka diusir dari desa ini, sudah cukup banyak warga yang menjadi korban mereka, tukas salah seorang perwakilan warga. Tenang Pak Jamal, kita jangan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum ada bukti konkret yang menunjukkan itu. Apalagi korban-korban kali ini sama sekali berbeda kondisinya dengan yang sudah-sudah, kata Pak Samsudin sambil terbatuk-batuk. Pak Kades, apa Anda baik-baik saja? Ucap seorang perangkat desa bernama Bu Lili sambil menatap khawatir ke arah Pak Samsudin. Pak Samsudin masih terbatuk-batuk, kemudian menatap ke arah semua orang. Seketika itu mendadak tubuhnya ambruk ke atas bangku di hadapannya. Pak Kades! Teriak semua orang di dalam ruangan itu. Ini pasti ulahnya Raman. Keparat itu kita harus menemukan dan membunuhnya, geram perwakilan warga yang sebelumnya menginterupsi Pak Samsudin. Semua orang yang melihat Pak Samsudin ambruk lantas membawanya ke rumah sakit di kecamatan. Saya tidak menemukan gejala penyakit kronis di tubuh Pak Samsudin. Saya menyarankan agar bapak-bapak dan ibu-ibu banyak berdoa demi kesembuhannya. Jangan lupa cari syariatnya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Meski saya seorang dokter, tapi saya percaya adanya penyakit yang timbul karena kedengkian seseorang. Untuk mengatasinya ya tidak cukup dengan hanya ke dokter. Konsultasikan juga dengan ahli agama. Begitu loh, Pak, Bu, tutur dokter yang baru selesai menangani Pak Samsudin. Atau kita lenyapkan biang keladinya, kata Pak Jamal, perwakilan warga yang turut mengantar Pak Samsudin ke rumah sakit. Dokter berpelang nama Alfian itu menggeleng. Jangan bertindak sembarangan, apalagi kalau hanya berdasarkan prasangka semata. Meskipun seandainya sudah terbukti, tetap tidak dibenarkan main hakim sendiri, tukasnya. Waktu beranjak dari siang ke sore, dan malam pun tiba.
Pak Samsudin belum diperbolehkan pulang, meskipun telah siuman dari pingsannya. Namun, orang-orang yang mengantarnya sebagian memilih pulang. Apalagi sebagian di antara mereka ada yang membawa kendaraan sendiri. Misalnya Pak Jamal yang membawa sepeda motor dari desa ke kecamatan. Ia pun lebih dulu pulang menggunakan kendaraan roda duanya tersebut. Dalam gelapnya malam, Pak Jamal menyusuri jalur berkelok-kelok dari kecamatan menuju desa. Tanpa ia sadari, suatu sosok aneh mengejarnya. Sosok tersebut seperti manusia namun berjalan atau berlari dengan kedua tangan dan kakinya. Kecepatan makhluk tersebut tidak diragukan dapat mengimbangi kecepatan sepeda motor yang sedang dikendarai Pak Jamal. Makhluk tersebut juga berpenampilan serba gelap dan menyeramkan, dengan sepasang telinganya yang runcing serta sepasang taring panjang di mulutnya. Makhluk itu juga mengeluarkan suara erangan keras yang membuat Pak Jamal terkejut. Saat menoleh ke arah sumber suara, mendadak makhluk tersebut melompat dan menerkamnya. Pak Jamal kehilangan konsentrasi dan keseimbangannya. Akibatnya sepeda motornya terpelanting, kemudian menabrak sebatang pohon di pinggir jalan. Kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Makhluk mengerikan tersebut mencabik-cabik Pak Jamal dengan cakarnya yang tajam. Setelah selesai menghabisi Pak Jamal, makhluk tersebut menyeringai, kemudian melolong dengan wajah mendongak ke langit seperti seekor serigala. Pagi harinya jasad Pak Jamal ditemukan warga yang melintas di lokasi. Warga tersebut segera melaporkan penemuan mayat tersebut ke polisi. Olah TKP pun dilakukan pihak berwajib. Para polisi banyak yang menggeleng karena merasa bingung dengan kasus yang sedang mereka tangani. Dia korban berikutnya. Mungkin dia adalah korban yang kesekian puluh orang. Terlalu banyak korban dengan ciri-ciri luka seperti ini yang sudah kita tangani, ujar salah seorang polisi sambil mengamati jasad yang telah dimasukkan ke dalam kantong mayat. Desa Karyawetan. Ada apa dengan desa itu? Nah, ini kejadiannya di luar desa itu, tapi korban adalah warga desa Karyawetan. Polisi lainnya menukas. Yang pernah saya dengar, desa Karyawetan mendapat kutukan dari seorang pengabdi setan yang diusir warga setempat. Mungkin orang yang dimaksud tersebut marah, kemudian mengirim bala ke desa itu. Entahlah, itu sangat di luar nalar. Saya sih antara percaya dan tidak, kata polisi itu lagi. Setelah selesai melakukan olah TKP, para polisi dengan membawa kantong jenazah berisi mayat Pak Jamal pun pergi meninggalkan lokasi dengan 2 mobil SUV dan ambulan. Sementara itu, kemudian di malam ketiga pasca perginya keluarga Paraman dari desa, di dalam salah satu ruangan rawat inap di rumah sakit kecamatan, Pak Samsudin sedang ditemani putranya dan istrinya yang membawa serta seorang bayi perempuan yang tidak asing lagi adalah putri bungsu Paraman, yaitu Mira. Mira memang sempat dititipkan ke Pak Samsudin sebelum keluarga tersebut benar-benar pergi meninggalkan desa. Keluarga Pak Samsudin pun bersedia merawat Mira, meskipun ada beberapa orang warga yang menyarankan agar bayi Mira dibuang saja hingga mati. Namun Pak Samsudin mengabaikan saran dari para warga tersebut. Ia menganggap mereka telah berlebihan karena menganggap Mira bisa menjadi pembawa sial bagi desa. Saat itu malam semakin larut. Tengah malam pun tiba, di mana seluruh anggota keluarga yang menemani telah tertidur di bilik di dalam ruang rawat inap tersebut. Keadaan mulai sunyi. Pak Samsudin tidak dapat tertidur karena merasakan hal aneh yang seperti sedang mengintainya. Ia pun merasa gelisah. Seringkali ia mengubah posisi berbaringnya karena apapun posisinya, ia merasa sangat tidak nyaman. Mendadak, ia mendengar seperti suara deru nafas yang berat dari atas langit-langit kamar rawatnya. Suara deru nafas tersebut seolah terdengar keluar dari lubang pendingin udara. Pak Samsudin kemudian bangun dari tidurnya
kemudian mendengarkan dengan seksama suara deru nafas aneh tersebut. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1.56. Lampu kamarnya mendadak padam. Pak Samsudin pun celingukan karena keadaan di dalam kamar sangat gelap. Ia juga tidak melihat nyala lampu di luar kamar. Keadaan memang benar-benar gelap gulita. Di saat itu, Pak Samsudin merasakan seperti ada sepasang tangan yang merabanya, mulai dari ujung kaki hingga dadanya. "Siapa ini? Mau ngapain kamu?" ucap Pak Samsudin dengan panik, sambil meraih tangan itu dengan maksud untuk menyingkirkannya. Namun, tiba-tiba suatu penampakan wajah yang sangat mengerikan muncul begitu saja pas di depan wajah Pak Samsudin. Pak Samsudin berteriak panjang saat penampakan tersebut membuka mulutnya lebar-lebar, hendak melahap wajahnya. Terlihatlah gigi-gigi penampakan tersebut yang sangat rusak dan dipenuhi darah. Dalam hitungan detik, dipastikan Pak Samsudin akan dilumat habis oleh makhluk mengerikan tersebut. Namun mendadak lampu menyala kembali. Selain itu, makhluk tersebut mendadak melolong sambil mendongak ke udara, kemudian menguar dan menghilang. Sementara Pak Samsudin lolos dari serangan makhluk yang kini telah menghilang itu, suara jeritan Pak Samsudin beberapa waktu yang lalu rupanya sukses membangunkan keluarganya yang tidur di balik sekat ruangan rawatnya. Mereka pun dengan cepat menghampiri Pak Samsudin sambil bertanya, "Ayah, ada apa? Apa yang terjadi?" ujar putra Pak Samsudin yang lebih dulu tiba di hadapan ayahnya. Pak Samsudin rupanya masih syok, sehingga ia belum berkata sepatah kata pun. Pandangannya tajam ke depan sembari bibirnya komat kamit mengucap kalimat tasbih. "Ayah barusan diserang, tapi makhluk itu tiba-tiba menghilang," ucapnya akhirnya. Rupanya Pak Samsudin mendapat serangan bertepatan dengan saat di mana Paraman menceburkan istrinya ke dalam cekungan berisi lumpur yang sangat dalam. Tewasnya istri Paraman ternyata berdampak pada musnahnya makhluk kirimannya saat hendak menghabisi target berikutnya. Dengan tewasnya istri Paraman, maka berakhirlah malapetaka di desa Karyawetan. Meski demikian, Paraman yang secara tidak sadar telah menyelamatkan warga desa Karyawetan harus menanggung akibatnya. Sang majikan Bu Arsini, yaitu Wawagor, sangat murka karena pemujanya berakhir di dalam kolam lumpur yang mematikan. Karena itulah, makhluk buas tersebut mengincar Paraman saat pria tersebut memasuki suatu desa yang telah lama ditinggalkan penduduknya. Desa mati tersebut dulu sempat menjadi tempat Paraman menghabiskan masa mudanya. Di desa tersebut jugalah ia berkenalan dengan dokter cantik saat mengantar ibunya berobat. Dokter tersebut tidak lain adalah Dita. Paraman pun teringat akan sosok gadis cantik yang ia perkirakan umurnya hanya sedikit lebih tua darinya waktu itu. Sekarang mungkin gadis itu sudah menjadi seorang ibu, seperti halnya dengannya yang kini telah memiliki 3 orang putri, meski hanya satu yang masih hidup. Namun perkiraan Paraman mengenai Dita sama sekali tidak tepat, karena gadis tersebut mengalami nasib yang sangat tidak dapat terbayangkan. Paraman tidak mengetahui sama sekali mengenai nasib Dita pasca peristiwa di masa lampau yang terjadi di desa itu. Kini Paraman berada di desa yang sama, namun desa itu kini tinggal reruntuhan tanpa seorang pun terlihat di sana. Paraman hanya dapat membatin saat menyaksikan desanya tersebut menjadi desa mati. Ia pun melangkah melewati jalan desa yang beraspal, namun sebagian besar telah rusak. Ia selanjutnya menatap ke arah bangunan puskesmas yang telah mengalami kerusakan parah di sana sini. Di puskesmas inilah dulu ia mengenal Dita. Saat itu ia sangat berharap dapat mempersunting gadis itu. Namun harapannya luntur saat mengetahui bahwa gadis impiannya telah memiliki kekasih. Terakhir kali ia bertemu Dita
adalah pada saat mendiang ibunya berulah dengan memanggil balapati yang merupakan pasukan demit berkepala domba. Sejak itulah ia tidak pernah bertemu dengan Dita lagi. Apalagi saat itu ia diajak pindah ibunya ke kota yang jaraknya sangat jauh dari desa ini. Setelah pindah, ia dipaksa ibunya menikah dengan Arsini, perempuan yang belakangan harus ia habisi karena kejahatannya. Paraman menghela nafas, kemudian duduk di tembok rendah di depan puskesmas. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya sambil menunduk. Sejenak, ia mengangkat muka saat mendengar suara langkah kaki dari belakang sebuah rumah rusak yang berada di samping puskesmas. Paraman berdiri, kemudian bersembunyi ke balik tembok puskesmas. Di sana ia melihat ke arah sumber suara langkah kaki tersebut. Tidak terlihat seseorang yang muncul dari balik rumah rusak itu. Paraman pun merasa sangat penasaran. Meskipun begitu, ia tetap menunggu hingga ia dikagetkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Paraman pun terpekik kaget, kemudian melompat menjauh. Saat itu terlihatlah orang yang baru saja menepuk pundaknya tersebut. Seorang laki-laki berusia 40 tahun atau lebih muda 4 tahun darinya tampak menatap ke arahnya dengan heran. "Loh, bukannya ini Kak Rahman?" ucap pria itu yang ternyata mengenal Paraman. Pria berpakaian celana dan jaket jeans dengan rambut sedikit memutih itu seperti merasa senang bertemu dengan Paraman. "Irman? Apa aku tidak salah orang?" Paraman menatap penasaran ke arah pria yang ternyata adalah Pak Irman, adik tirinya. Pak Irman lantas menghampiri Paraman, kemudian memeluk kakaknya yang sudah lama tidak ia jumpai itu. "Kemana saja Kak Rahman selama ini? Kenapa bisa kita bertemu di desa yang sudah ditinggalkan ini?" ucap Pak Irman setelah melepas pelukannya. Paraman hanya menggeleng perlahan. "Ceritanya panjang," ucapnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua terlibat obrolan di depan puskesmas yang telah hancur itu. Mereka berdua tampaknya sedang bernostalgia mengenai desa tersebut. "Saya sudah lama berada di desa ini. Saya melakukannya karena saya merasa tidak terima desa yang telah dibangun susah payah dimulai dari kakek buyut kita ditinggalkan untuk terbengkalai seperti ini. Apa gunanya dong pengorbanan bapak kita bila ujung-ujungnya desa ini tidak diselamatkan?" tutur Pak Irman. Paraman hanya mendengarkan tanpa tahu harus mengatakan apa mengenai beban pikiran adiknya tersebut. Lalu kenapa desa ini harus ditinggalkan? Apa desa ini pernah dilanda bencana kebakaran massal hingga hancur luluh lantak begini? Ucapnya. "Dulu ada seorang resi bernama Kirauk. Entah apa alasannya ia menyerang desa ini dengan kekuatan jahatnya. Waktu itu banyak penduduk desa yang terbunuh. Rumah-rumah mengalami kebakaran yang hebat. Ayah kita juga terbunuh saat itu demi menyelamatkan desa. Ia terbunuh saat berusaha menyadarkan Barahayu dari kekuatan jahat Kirauk. Nah, atas dasar hal itu saya memilih untuk kembali ke desa ini, berusaha membangunnya kembali. Meski itu rasanya mustahil." Panjang lebar Pak Irman menjelaskan. Paraman menggelengkan kepala pertanda ia merasa apa yang dilakukan adiknya hanya membuang-buang waktu saja. "Aku pernah dengar soal Kirauk. Menurut kabar yang beredar, ia tewas saat bertarung dengan beberapa orang warga desa yang memiliki kelebihan," tukas Paraman. Pak Irman terdiam. Ia kemudian teringat kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Jika bukan karena Rasmi, mungkin sekarang ia sudah berada di alam lain. Paraman tampak penasaran saat adiknya malah terdiam menatap kosong ke kejauhan. "Berada di sini bukan sesuatu yang kuinginkan. Desa ini bisa saja dihuni oleh mereka yang berasal dari alam lain. Setahuku demit-demit di sini sangat ganas, bahkan bisa menyentuh kita secara langsung," ujarnya. Pak Irman menoleh ke arah Paraman kemudian menukas.
Saya akan membersihkan desa ini agar bisa kita huni lagi. Pada hari yang sama di pinggir hutan dekat desa mati, saat pagi menjelang siang, terlihatlah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan muda, berpakaian seperti pendaki gunung, berjalan menyusuri area tersebut. Pada hari yang sama di pinggir hutan dekat desa mati, saat pagi menjelang siang, terlihatlah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan muda, berpakaian seperti pendaki gunung, berjalan menyusuri area tersebut. Mereka terkadang berbincang dengan nada sedikit naik. Ini gawat, kalau kita tidak berhasil menemukan Rini dan Jody, kita akan dikeluarkan dari klub, ujar laki-laki pertama yang mengenakan jaket warna merah dengan kerah berbulu warna krem. Sorry Jan, saya akui saya salah membiarkan mereka pergi tanpa pengawasan. Laki-laki kedua menukas dengan nada penuh penyesalan. Sudahlah Di, yang penting sekarang kita fokus mencari Jody dan Rini. Penyesalan tiada artinya kalau hanya untuk diratapi. Tukas si perempuan yang mengenakan setelan jeans dan jaket oranye serta mengenakan ciput di kepalanya. Masalahnya kalau kita gagal kita bisa dikeluarkan dari klub. Artinya kita tidak bisa lagi mendaki tanpa support dari klub, kata pria pertama dengan gusar. Januar, aku tahu itu. Kamu berada di klub sudah cukup lama dan kamu mendapatkan banyak keuntungan dari klub. Kamu juga salah satu eksekutifnya. Tapi tolong jangan terlalu memojokkan Sardi. Dia juga sudah mengaku salah kok, kata si perempuan. Mengaku salah tidak cukup. Seharusnya kamu mencari mereka sendiri, Di. Tidak perlu melibatkanku dan Sarah. Kami capek loh, kata Januar. Iya Jan, saya minta maaf karena kecerobohan saya. Saya siap mencari mereka sendirian saja karena saya mengaku salah, tukas Sardi sambil berjalan menunduk. Hei, tunggu dulu. Kenapa kita malah kemari? Kita malah semakin jauh dari kaki gunung loh, seru Sarah saat menyadari bahwa mereka semakin jauh dari jalur pencarian yang seharusnya. Sebuah desa, tapi rumah-rumahnya banyak yang rusak dan dipenuhi tanaman begitu, gumam Januar saat melihat suatu pemukiman dengan rumah-rumah yang telah hancur. Sebaiknya kita kembali Jan, kita sudah terlalu jauh dari pos, kata Sarah dengan nada khawatir. Tidak, kita tidak boleh kembali sebelum Jody dan Rini ditemukan, tukas Januar sambil mengeluarkan handphonenya. Damn it, tidak ada sinyal tempatnya. Tapi Jan, rasanya tidak mungkin Rini dan Jody pergi ke sana. Mereka pasti masih berada di jalur pendakian meski bukan yang biasa, kata Sarah gusar. Kita sudah jauh dari gunung, kita telusuri saja desa itu, kemudian kita pulang, ucap Januar kemudian berlalu. Jan, tunggu. Kenapa malah ngotot ingin ke desa itu sih? Kita harus kembali, seru Sarah sambil berlari menyusul Januar. Sementara Sardi masih terpaku, belum bergerak mengikuti kedua rekannya itu. Sejenak ia merasakan tubuhnya bergidik saat melihat pemukiman tersebut. Sardi sempat melihat sesosok nenek-nenek berkebaya oranye sedang berdiri melihat ke arah Sarah dan Januar. Setelah nenek tersebut tidak terlihat lagi, Sardi pun menyusul Januar dan Sarah. Ia tidak berucap sepatah kata pun, karena ia pikir kedua rekannya tersebut tidak akan percaya dengan kata-katanya. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di area pemukiman tersebut. Tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Hanya rumah-rumah dan bangunan lainnya yang semuanya terbengkalai. Beberapa pohon maupun tanaman menjalar telah menginvasi rumah-rumah dan bangunan di sana, hingga sebagiannya menjadi tidak terlihat. Aku baru tahu ada desa terbengkalai di sini. Dari gunung memang agak jauh sih. Kita kejauhan pergi hingga melewati hutan tadi. Reruntuhan bangunan kayu di tengah hutan itu sangat membuatku penasaran, ucap Januar sambil menelusuri area di depan rumah-rumah. Jan, lebih baik kita kembali, mumpung belum malam loh. Aku takut kalau kita kemalaman di sini, kata Sarah setengah merengek.
Januar hanya menghela nafas mendengar perkataan Sarah yang seperti sedang ketakutan. "Kita pastikan dulu kalau Jody dan Rini tidak ada di sini. Setelah itu baru kita pulang," tukas Januar. "Oi, Sardi, kamu coba telusuri sisi selatan rumah-rumah ini. Maksudku sisi kanan sana," tambahnya ke Sardi sambil menunjuk ke arah selatan rumah-rumah itu. Tanpa membantah, Sardi segera beranjak menuju bagian selatan. Sesampainya di depan sebuah gang kecil yang dipenuhi tanaman merambat dan pepohonan kecil, mendadak ia mendengar seperti suara erangan halus. Lebih mirip suara orang yang sedang mendengkur, namun dengan intonasi yang sangat rendah. Sardi merasa penasaran dengan suara dengkur tersebut. Ia pun mengendap-endap menuju ke arah sumber suara. Namun, ia kemudian menghentikan aksinya, kemudian mendongak ke atas. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ternyata hari sudah gelap seperti di malam hari. Ini tidak mungkin. Kenapa siang bisa tiba-tiba berubah menjadi malam begini? Padahal jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Gumam Sardi setelah melihat jam tangannya. Suara erangan yang ia dengar rupanya telah menghilang. Namun ia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Sesosok seperti nenek-nenek berwajah menyeramkan sedang melihat ke arahnya sembari menjulurkan kedua tangannya yang sangat kurus tinggal tulang terbungkus kulit. Dengan jari-jari tangannya yang tinggal tulang, hendak menyentuh pundak Sardi. Mendadak sosok tersebut mengeluarkan suara tawanya yang mengerikan dan melakukan serangan kejutan atau disebut jump scare kepada Sardi. Akibatnya pemuda tersebut tersentak kaget. Ia pun berlari sekencang-kencangnya setelah mendapatkan serangan dari hantu nenek-nenek itu. Karena saat itu gelap, Sardi tidak dapat memastikan kemana ia berlari. Ia terus saja berlari hingga mencapai suatu area lapang yang ditumbuhi ilalang. Di sana ia berhenti, kemudian mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. "Sial, aku di mana sekarang? Setan itu membuatku terpisah dari Sarah dan Januar. Mana aku tidak tahu jalan kembali. Gelap sekali di sini," gumam Sardi seraya memutarkan pandangannya. Dirasanya perasaan aneh itu kembali muncul lagi. Perasaan sesaat sebelum hantu nenek-nenek menyerangnya. Artinya sosok hantu nenek-nenek ringkih itu mengikutinya sampai padang ilalang. Sardi pun tidak berani untuk menoleh ke belakang. Apalagi ia merasakan sentuhan jari jemari di punggungnya. Ia pun dapat memastikan jika itu adalah demit yang sama yang sebelumnya mengganggunya. "Pergilah, jangan ganggu aku. Aku sedang berusaha mencari teman-temanku yang hilang. Tolonglah, jangan menggangguku," ucap Sardi sambil merasakan ketakutan yang sangat saat sosok menyeramkan itu ada di belakangnya, sedang bersiap melakukan serangannya. Mendadak dari hadapan Sardi muncul sesosok perempuan mengenakan kebaya serba hijau. Perempuan itu masih muda dan berwajah cantik seperti putri raja dari masa lampau. Perempuan itu masih muda dan berwajah cantik seperti putri raja dari masa lampau. Perempuan itu menatap ke arah Sardi sambil tersenyum. Selanjutnya ia mengibaskan tangan kirinya ke arah sosok demit di belakang Sardi. Demit nenek-nenek tersebut seolah patuh, lantas pergi dan menghilang di kegelapan malam. "Sedang apa kamu di sini, pendatang? Ada yang bisa saya bantu?" ujar perempuan itu sambil menatap ke arah Sardi yang masih ketakutan. Sardi terkejut mendengar perempuan tersebut menanyainya, bahkan dalam bahasa yang umum ia dengar. Dengan tergagap ia berkata, "Saya sedang mencari teman-teman saya yang hilang. Mbak ini siapa ya? Kok malam-malam begini ada di sini?" Perempuan itu terkekeh. "Ini bukan malam kok. Hari masih siang. Cuma ada kekuatan gaib yang membuat seolah-olah saat ini sudah malam." "Oh, kamu sedang mencari teman-temanmu ya? Mereka tidak benar-benar ada di desa ini sih.
Mungkin mereka tersasar di rawa gaib, tapi itu tidak masalah. Mereka akan segera ditemukan. Sardi tercengang mendengar perkataan perempuan itu. Ngomong-ngomong, Mbak ini siapa? Apa Mbak penduduk sini? Sardi menatap penasaran ke arah perempuan itu. Panggil saja saya Rahayu. Saya memang penduduk desa ini. Tapi mungkin saya satu-satunya warga yang bertahan di desa ini. Desa ini sudah lama ditinggalkan penduduknya karena bala bencana di masa lampau. Oh iya, sebaiknya kita ke rumahku dulu. Kita tunggu kekuatan gaib itu menghilang, supaya kegelapan ini segera sirna. Kamu pasti tidak tahan dengan situasi di mana siang terang benderang mendadak gelap gulita. Tukas perempuan yang adalah Rahayu itu. Sementara kita beralih pada Sarah dan Januar yang sedang kebingungan karena hari mendadak gelap seperti di malam hari. Mereka kelimpungan karena hal tersebut, terutama setelah memeriksa isi tas. Tidak ada alat penerangan selain handphone yang dayanya hampir habis. Aku sudah bilang kita jangan kemari, Jan. Kamu ngotot sih ingin kesini. Sekarang lihat akibat kengototan kamu. Sarah tampak uring-uringan. Januar hanya mengangkat tangan kirinya sambil berusaha menenangkan Sarah. Kita sedang mencari orang yang hilang. Kemana harus kita cari mereka, Sar? Aku hanya berusaha menelusuri tempat yang mungkin Jody dan Dini datangi. Tukasnya. Terus, kamu masih ingin mencari mereka di sini dalam keadaan gelap begini? Berondong Sarah. Jan, dari awal aku sudah curiga tempat ini nggak beres. Sekarang terbukti. Hari masih pagi. Kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Pasti ada yang tidak beres dengan tempat ini kan? Januar menghela nafas. Ia setuju dengan kata-kata Sarah. Dalam hati kecilnya ia merasa menyesal karena telah membawa teman-temannya ke tempat menyeramkan itu. Sekarang ia pun baru teringat Sardi yang beberapa saat yang lalu ia suruh menelusuri area selatan pemukiman terbengkalai. Oh tidak, bagaimana dengan Sardi? Aku yang membuatnya terpisah dari kita. Ini benar-benar masalah baru, ucapnya dengan frustasi. Tuh, kamu juga ceroboh kan? Apa sih yang ada di pikiran kamu? Sarah tampaknya merasa emosi dengan apa yang diperbuat rekannya itu. Sorry Sar, sorry banget. Aku juga bingung kenapa harus jadi begini. Januar menepuk jidat. Jan, itu apa? Sarah membelalak melihat ke suatu arah di belakang Januar. Apaan sih Sar? Memangnya ada apaan? Tanya Januar penasaran sambil perlahan menoleh ke belakang. Sesosok menampakkan pocong dengan kedua matanya yang menjulur keluar dan menggantung. Tampak jelas di area yang dipenuhi semak belukar. Sosok tersebut jelas memperhatikan ke arah Sarah dan Januar. Januar dan Sarah berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok menyeramkan tersebut. Mereka pontang-panting berlari tak tentu arah. Hingga kemudian mereka mencapai suatu bangunan yang disusun dari batu-batu kali yang direkatkan adukan semen, pasir, dan tanah yang dibakar. Bangunan tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter atau lebih sedikit. Bangunan itu terlihat seperti benteng dengan beberapa tangga kayu yang telah lapuk yang bersandar di sana. Januar dan Sarah tampak celingukan, kemudian menatap penasaran ke arah bangunan yang mirip benteng kecil itu. Sar, apa makhluk itu mengikuti kita? Tanya Januar. Sepertinya tidak, Jan. Tapi itu. Sarah kembali membelalak melihat ke arah sesosok penampakan perempuan berpakaian gombrong serba putih dengan rambut panjang. Januar dan Sarah pun kembali berlari pontang-panting, meninggalkan benteng kecil di mana sosok kuntilanak tersebut berada. Mereka terus berlari hingga akhirnya seseorang menghentikan mereka berdua. Orang tersebut adalah Pak Rahman yang terlihat seperti sedang terluka. Hal itu terlihat dari pakaiannya yang tampak sobek-sobek serta berlumuran darah. Hei, kalian berhenti. Bisa bantu saya? Setelah berkata demikian, Pak Rahman berlutut di atas tanah kemudian roboh ke samping. Januar dan Sarah pun terkejut melihat orang yang baru mereka temui tersebut jatuh tidak sadarkan diri begitu saja.
Mereka berdua saling pandang dengan kebingungan. Menurut kamu, apa dia benar-benar manusia atau bukan, Jan? Aku takut banget kalau dia itu setan, ucap Sarah dengan gemetar. Aku juga takutnya begitu, Sar. Tapi kita harus mencoba dekati dia. Siapa tahu dia benar-benar manusia dan merupakan warga sini. Tukas Januar sambil perlahan menghampiri tubuh Paraman. Jika ia benar-benar setan, yang harus kita lakukan hanya berlari menjauh. Ayolah Sar, aku rasa dia bukan setan seperti yang kita takutkan. Januar berjongkok di depan tubuh Paraman, kemudian memeriksa nadinya, kemudian detak jantungnya. Ia kemudian mengangkat muka menatap ke arah Sarah. Dia sepertinya warga sini. Tapi ini aneh. Bukankah perkampungan ini terbengkalai? Ataukah ada penduduk yang tetap bertahan? Beberapa lama kemudian setelah Januar dan Sarah memberikan pertolongan semampunya kepada Paraman, mereka menunggu di dalam salah satu rumah yang telah ditinggalkan hingga Paraman siuman. Terima kasih kepada kalian berdua yang telah menolong saya. Kebetulan sekali saya bertemu kalian. Kalian seperti para pendaki. Lalu kenapa bisa berada di sini? Ujar Paraman sembari bertanya. Kami sedang mencari teman-teman kami yang tersesat, Pak. Apakah Bapak warga sini? Apa yang sebenarnya telah menimpa Bapak hingga terluka parah begini? Ucap Januar. Paraman tercenung untuk beberapa lama sebelum memulai bicara. Ini sangat tragis. Entah saya harus mengatakan ini atau enggak kepada kalian. Apalagi saya baru bertemu kalian. Tukas Paraman tampak ragu-ragu. Januar dan Sarah saling pandang merasa bingung dengan kata-kata Paraman. Oh, tidak apa-apa Pak. Bapak tidak perlu mengatakan apa-apa. Cuma kami masih merasa penasaran dengan kampung ini. Kok bisa terbengkalai begini ya? Tukas Januar. Bukan hanya kampung ini nak, tetapi seluruh desa ini menjadi terbengkalai. Oh iya, nama saya Raman, dan saya dulu memang tinggal di desa ini. Saat ini saya hanya kebetulan sedang berada di sini saja, ingin mengingat kembali masa-masa muda waktu tinggal di sini. Tutur Paraman sambil menatap Januar dan Sarah bergantian. Saya Sarah Pak, dan dia Januar. Saya merasa sangat ingin tahu soal desa ini. Soalnya baru kali ini saya menemukan desa yang benar-benar ditinggalkan hingga kosong begini. Ucap Sarah tanpa diminta memperkenalkan diri dan temannya. Nah, kami juga ingin menelusuri desa ini. Karena belum lama ini kami kehilangan kontak dengan teman kami yang ikut bersama kami melakukan pencarian. Timpal Januar. Kalian sedang mencari teman-teman kalian, tapi malah kehilangan satu lagi. Berarti kalian ceroboh. Tunggu saya benar-benar pulih. Saya akan membantu kalian menemukan teman-teman kalian, kata Paraman. Tak lama kemudian setelah Paraman bersama Januar dan Sarah keluar dari rumah kosong itu, melewati gelapnya jalanan desa, mereka menelusuri desa mati tersebut. Paraman tampaknya memutuskan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kenapa ia sampai terluka parah? Apa yang diceritakan Paraman serta kelanjutan cerita akan dibeberkan di cerita selanjutnya yang berjudul Para Penghuni Desa Mati bagian 2. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisahnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.